Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah Syura, mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Syahkuala. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada sistem pencernaan, perkemihan, dan endokrin. Nah, yuk silahkan kita lihat videonya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya perawat Aminah Syura hari ini yang bertugas pada shift ini. Mohon maaf Ibu, sebelumnya nama Ibu siapa? Arifah. Tanggal lahirnya berapa Bu? 20 Juni 2020. Oh iya, nah baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan sistem pencernaan, perkemihan, dan endokrin pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, baik Bu, selanjutnya saya akan mempersiapkan alat bahannya dulu ya Bu. Baik. Baik, yang pertama kita akan melakukan inspeksi pada sistem pencernaan, yang dimana kita melihat di area mulut pasien. Di sini kita menilai pada area mulut pasien, kita melihat bagaimana mukosa pasien. Kalau misalnya kering itu menandakan dehidrasi, kalau lembab berarti bagus. Terus kita juga menilai bagaimana struktur gigi pasien dan apakah ada tanda-tanda seperti karies dan sariawan ataupun tanda infeksi lainnya. Baik Ibu, yang pertama kita akan memeriksa di area mulut Ibu ya. Nanti saya anjurkan Ibu buka mulut ya Bu. Ya. Coba Ibu buka mulutnya Bu. Iya. Coba keluarkan lidahnya. Ya, bagus ya. Jadi pada pasien ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda seperti infeksi, adanya sariawan, dan struktur giginya pun bagus. Nah, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi di area abdomen pasien dengan 3 tanda. Yang pertama ada cekung, di mana jika abdomen pasien mengalami cekung, berarti itu tandanya pasien mengalami malnutrisi. Yang kedua ada tanda cembung. Jika perut ataupun abdomen pasien cembung, berarti ditandainya itu adanya asites ataupun penumpukan cairan. Terus yang ketiga cekung cembung, di mana tandanya itu bahwa pasien mengalami massa di area abdomennya. Ibu, izin saya periksa area perut Ibu ya. Nah, pada pasien ini area perutnya itu tidak ada mengalami 3 hal tersebut. Tidak ada tandanya cekung, tidak ada tandanya cembung, dan juga tidak ada tandanya cekung cembung. Nah, selanjutnya pada inspeksi abdomen kita juga melakukan pemeriksaan dengan prinsip 6F, di mana yang pertama itu adalah fluid, bahwa adanya tanda cairan cairan di dalam rongga abdomen pasien. F yang kedua V, di mana ini biasanya pada pasien yang mengalami obesitas. Nah, selanjutnya F yang ketiga yaitu fetus, di mana adanya janin pada kehamilan. F yang keempat flatus, di mana adanya gas yang berlebihan biasanya pada pasien yang mengalami obstruksi usus. F yang kelima ada festus, biasanya pada pasien yang mengalami konstipasi, yaitu penumpukan tinja. Terus F yang keenam atau yang terakhir fecal cancer, di mana biasanya pasien yang mengalami kanker ataupun tumor pada abdomennya. Nah, selanjutnya kita juga menilai apakah adanya gambaran usus di permukaan perut pasien. Jika ada, berarti itu menandakan adanya ileus obstruktif. Kalau pada pasien ini tidak adanya gambaran usus pada permukaan abdomen pasien. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan sistem auskultasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi di area abdomen pasien, di mana untuk mendengar suara usus pasien. Sebelumnya kita membagikan dulu area perut pasien menjadi 9 kuadran. Nah, untuk mendengar suara usus itu kita khususnya itu di kuadran atas, di kuadran kanan pasien, tepatnya itu di epigastrium di ujung pilorik. Ibu, maaf ya, saya coba periksa ya. Nah, pemeriksaan ini kita lakukan selama 30 detik dikalikan dengan 2. Lebih bagusnya sampai 1 menit. Nah, pada pasien tersebut suara peristirahatan ususnya itu terdengar 16 kali per menit. Nah,
selanjutnya kita juga akan melakukan auskultasi di bagian aorta abdominalis, di mana kita letakkan stetoskop 3 jari di atas umbilikus ataupun di atas pusar, 3 jari atas pusar. Nanti kita juga sertakan dengan tangan kita satu lagi memegang nadi brachialis pasien. Kita rasakan apakah iramanya sama atau tidak. Ibu maaf ya, saya periksa Bu ya. Nah, pada pasien ini yang didapatkan bahwa irama aorta abdominalisnya sama dengan di nadi brachialisnya. Nah, langkah berikutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan dengan perkusi, di mana perkusi ini kita lakukan untuk mengetahui apakah area perut pasien mengalami adanya udara ataupun bersih cairan ataupun adanya massa. Nah, kita di sini bisa melakukan perkusi di seluruh lapang perut pasien. Selanjutnya langsung saja Bu ya, saya akan melakukan pengetukan di area perut Ibu. Nah, biasanya dengan suara yang redup ataupun dullness, biasanya kita dapatkan suara tersebut di area yang padat ataupun seperti ginjal atau hati. Nah, jika kita mendengarkan suara yang timpani, itu menandakan bahwa itu berasal dari organ yang berisi udara, misalnya seperti usus. Selanjutnya kita juga akan melakukan tes undulating wave, di mana kita memberi posisi tangan kiri kita menekan di sini di sebelah kanan pasien, lalu tangan kanan kita bisa mengetuk. Biasanya pada pasien asites kita merasakan adanya gelombang cairan di dalamnya. Nah, pada pasien yang kasusnya dengan asites, maka kita bisa melakukan pemeriksaan shifting downers, di mana yang pertama kita memposisikan pasien terlentang, lalu kita melakukan perkusi di area sebelah kanan pasien, di mana kalau misalnya suaranya itu downers, itu menandakan adanya cairan. Lalu kita menganjurkan pasien untuk menghadap ke arah pemeriksa. Lalu kita perkusi kembali, jika suaranya timpani, maka cairannya sudah berpindah ke bawah. Itu dinamakan positif bahwa pasien terjadinya shifting downwards. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu palpasi, di mana kita bisa melakukan penekanan yang ringan kepada di area perut pasien. Jika ditemukan adanya nyeri, berarti kita bisa langsung mencatatnya, dan kita catat di mana lokasi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Ibu maaf ya, saya coba tekan Bu ya. Ibu kalau misalnya ada rasa nyeri, Ibu katakan ya. Ya. Nah, pada pasien tersebut tidak adanya mengalami rasa nyeri pada saat saya tekan. Nah, jika pada pasien yang mengindikasikan adanya masalah appendicitis, kita bisa melakukan pemeriksaan yang pertama McBurney, di mana posisi kita melakukan pemeriksaannya dari sepertiga sias dengan sepertiga umbilikal. Sias. Saya tekan ya Bu, apakah Ibu merasakan nyeri? Tidak. Nah, pada pasien ini tidak ditemukan rasa nyeri. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Roux-en-Y, di mana kita bisa menekan area titik appendix tadi sejajar dengan sebelah kanan. Jika pasien mengalami nyeri di area sebelah kanan, itu menandakan adanya iritasi peritoneum. Ibu, bagaimana? Adakah yang dirasakan? Tidak ada. Nyeri sebelah kanan? Tidak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan teknik Schwarzbein, di mana pasien kita minta menghadap ke area kiri, ke sebelah kiri, lalu kaki kanannya kita tarik ke area belakang. Jika pasien mengalami rasa nyeri, maka itu menandakan ada masalah di bagian abdomennya. Bagaimana Ibu? Adakah mengalami rasa nyeri? Tidak. Nah, pada pasien tersebut tidak ada. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan
pemeriksaan teknik obturator sign, di mana kita mengangkat kaki pasien dengan menggerakkan ke arah seperti ini. Jika misalnya pasien mengalami rasa nyeri, berarti menandakan adanya masalah. Bagaimana Ibu? Apakah ada mengalami rasa nyeri? Tidak. Nah, pada pasien seperti ini tidak ada mengalami rasa nyeri. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan teknik Dumbbell sign, di mana saya menekan di area perut pasien. Ketika saya lepas, jika pasien mengalami nyeri berarti ada masalah. Ibu, saya tekan ya. Ada terasa sakit, Bu? Ada terasa sakit? Tidak. Tidak ya. Nah, pada pasien ini ditemukan bahwa normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik di bagian sistem perkemihan pasien, di mana kita awali dengan pemeriksaan inspeksi. Nah, data inspeksi pada sistem perkemihan ini bisa kita dapatkan dengan bertanya kepada pasien tentang pola perkemihannya, meliputi frekuensinya, durasinya, pancarannya bagaimana, dan apakah ada sering buang air kecil pada malam hari. Nah, Ibu, izin saya bertanya, Ibu biasanya buang air kecil itu sehari berapa kali, Bu? 5-6 kali. 5 sampai 6 kali. Terus kalau misalnya saat buang air kecil itu Ibu ada merasakan sakit ataupun kesulitan nggak pas saat Ibu BAK? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, terus pancarannya gimana, Bu? Apakah dia kuat seperti lancar seperti biasa atau kayak seperti menetes-netes? Lancar aja dia kuat. Oh iya, baik. Baik Ibu, terus biasanya Ibu ada nggak mengalami keinginan buang air kecil itu pada malam hari? Misalnya terbangun waktu tidur mau buang air kecil? Enggak ada sih. Tidak ada ya. Nah, baik, pada pasien ini ditemukan pola perkemihannya itu menunjukkan data yang normal. Nah, pada area genitalia eksternal pasien pada wanita, kita bisa melakukan inspeksi di bagian labia mayora, labia minora, dan organ lainnya. Terus di situ kita bisa menilai apakah adanya tanda-tanda infeksi, apakah ada tanda kebengkakan, ataupun adanya keluar cairan yang tidak normal. Nah, sedangkan pada laki-laki kita bisa melakukan inspeksi di bagian penis dan skrotum pasien, di mana di situ kita juga bisa melihat apakah adanya tanda-tanda infeksi, tanda bengkak, kemerahan, dan adanya keluar cairan yang tidak normal. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan palpasi di bagian ginjal pasien, di mana tangan pemeriksa kita bisa masukkan, Ibu maaf ya bisa diangkat sedikit. Nah, di bawah pinggang pasien, tepatnya di area ginjalnya, lalu tangan kita satu lagi bisa melakukan palpasi. Jika pasien mengalami nyeri, berarti ditandakan adanya pembengkakan ginjal. Ibu ada merasa sakit, Bu? Tidak ada, Bu. Nah, pada pasien ini didapatkan normal. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan palpasi di bagian kandung kemih pasien. Ibu, biasanya kalau pada pasien yang tampak kandung kemihnya itu penuh, maka terdapat distensi dan kita tekan mengalami rasa nyeri. Ibu, ada rasa sakit, Bu? Tidak. Nah, pada pasien ini didapatkan bahwa kandung kemihnya normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perkusi pada bagian ginjal pasien, di mana kita memberitahukan pasien harus tegak lurus, lalu kita tarik garis lurus tulang belakang pasien di area ke-12 rusuk pasien. Kita tempatkan tangan kita di sini, satu lagi kita kepalkan lalu kita ketuk. Biasanya kalau misalnya ketika kita ketuk ini pasien mengalami rasa nyeri, berarti menandakan ada masalah di bagian ginjalnya. Ibu, izin saya ketuk ya, Bu. Kalau ada rasa sakit Ibu bilang ya. Mana, Bu, ada sakit? Tidak. Nah, biasanya kita mendengar suara yang dalam, sedangkan pada pasien ini tidak mengalami rasa sakit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada sistem endokrin, di mana juga kita awali dengan pemeriksaan inspeksi. Yang pertama kita bisa melakukan inspeksi di bagian
rambut pasien, di mana kita bisa melihat bagaimana distribusi rambut pasien. Kalau misalnya rambutnya adanya yang kebotakan, rambut rontok, dan adanya masalah lain di rambut pasien, berarti itu menandakan adanya gangguan hormon. Terus yang kedua, kita juga bisa melihat distribusi rambut di area wajah. Jika misalnya pasien perempuan yang mengalami ada rambut-rambut halus seperti kumis dan jenggot, berarti itu juga tandanya adanya gangguan hormon. Selanjutnya kita juga bisa melakukan inspeksi pada bagian postur tubuh pasien, di mana jika postur tubuh yang kekecilan ataupun kayak kerdil itu dinamakan dwarfisme. Kalau misalnya postur tubuh pasien terlalu tinggi ataupun terlalu besar, maka itu dinamakan gigantitisme. Terus biasanya pada pasien-pasien yang mengalami hal tersebut itu berarti adanya gangguan pertumbuhan. Nah, pada pasien yang sekarang kita lakukan pemeriksaan ini tidak adanya tanda seperti tersebut ataupun normal. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan inspeksi di bagian leher. Kita bisa melihat di leher pasien apakah adanya tanda pembesaran kelenjar tiroid. Nah, pada pasien ini tidak ada ditemukan masalah pembesaran kelenjar tiroid. Nah, inspeksi terakhir bisa kita lakukan pada area kulit, di mana kita bisa menilai apakah area kulit pasien adanya gangguan seperti bercak putih ataupun yang dinamakan vitiligo. Kalau misalnya ditemukan hal tersebut, maka indikasinya ada gangguan hormon. Sedangkan pada pasien ini tidak adanya ditemukan bercak-bercak putih, tetapi area kulitnya itu sama semua. Nah, selanjutnya kita akan melakukan palpasi di bagian leher pasien, di mana kita bisa menilai apakah adanya masalah di bagian kelenjar tiroid pasien. Ibu, mohon maaf, saya letakkan kedua jari saya di leher ibu. Nanti saya anjurkan ibu menelan, Bu, ya. Coba ibu telan. Sekali lagi. Nah, sedangkan pada pasien ini ditemukan ketika pasien menelan, gerakan menelan itu normal ataupun simetris. Jadi tidak adanya tanda pembekakan dan juga tidak adanya tanda masalah di bagian kelenjar tiroid pasien. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan pemeriksaan dengan palpasi dengan menilai, menyusuri secara kita menekan perlahan apakah kita temukan adanya benjolan sekitar kelenjar tiroid ataupun sekitar area leher pasien. Ibu, mohon maaf ya, saya coba raba-raba ya. Nah, pada pasien ini tidak ditemukan adanya benjolan ataupun hal lain yang tidak normal. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan video-video selanjutnya.